Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang dikarang dan dikumpulkan ya dan dirangkum oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah melewati hadits yang ke-26 dan sekarang insyaallah taala kita masuk ke dalam hadits yang baru, hadits yang ke-27 ke-37 afwan ya. Kemarin hadits ke-36 dan sekarang hadits ke-37. Qala rahimahullahu taala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanat ila 700 dha'if ila ad'afin katsirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhihi al-huruf. Dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Allah tabaraka wa taala. Hadits ini dinamakan dengan hadis Al-Qudusi. Apa itu hadis Al-Qudusi? Sebagaimana yang nampak dari riwayat hadits, ma rawahu an-nabiyyu alaihi salatu wassalam an rabbih subhanahu wa ta'ala. Dia adalah apa yang diriwayatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dari Rabbnya, yakni langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siaknya yang masyhur ada dua. Yang pertama apa yang terdapat dalam hadits ini, yaitu ucapan seorang rawi, tentunya seorang sahabat, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Ini siyak yang pertama. Paham ini? Atau seorang rawi atau Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala. Nah, ini dua siyak yang masyhur. Apakah disebutkan dengan lafaz fima an Rasulillah sallallahu fima yarwihi an rabbi, atau disebutkan bahwa Nabi langsung yang mengatakan qala Allah taala. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan segala bentuk kebajikan, segala bentuk amalan kebajikan ya, berupa ketaatan, ibadah dan amalan salih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala telah menuliskan segala bentuk keburukan, segala bentuk amalan keburukan dari dosa dan maksiat. Disebutkan oleh para syurrah, di antaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata beliau, innallaha katabal hasanati was sayyiat ay katabaha qadaran wa thawaban. Apa yang Allah tulis? Allah tuliskan terjadinya sebagai bentuk takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan sebelum Allah menciptakan makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, jasad kalian itu.
ruh kalian, wa ma ta'malun, dan juga apa yang kalian amalkan dari keburukan dan kebaikan. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam haditsnya, innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alf sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa lama? 50.000 tahun lamanya. 50.000 tahun lamanya. Paham ini? Maka semua takdir seorang hamba telah Allah tuliskan. Ya. Bahkan di dalam hadits yang lainnya, tatkala Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan tentang takdir juga, sebagaimana yang telah berlalu. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Begitu pula dalam riwayat yang lainnya, annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Al hadis. Di akhir hadis apa kata Nabi? Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Pena yang menulis takdir telah kering, dan juga lembaran-lembaran yang dituliskan takdir di atasnya telah ditutup. Paham ini? Allah telah menulisnya semuanya. Jadi maksud daripada Allah menulis dari kebaikan dan keburukan, yang pertama apa? Allah menuliskan terjadinya. Yang kedua apa? Sawaban. Allah juga menuliskan apa? Pahala ataupun ganjaran berupa dosa bagi setiap keduanya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada sedikit pun dari ucapan, apalagi perbuatan yang diucapkan oleh seorang hamba ataupun yang diperbuat, kecuali di sisinya ada apa? Raqibun atid. Apa tugasnya raqib atid? Mencatat amal kebaikan dan keburukan. Baik. Baik, kemudian kata beliau, dan di dalam potongan hadits yang pertama ini terdapat penetapan Allah Subhanahu wa taala qada dan qadarnya terhadap makhluk, dan juga terdapat faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan dan menetapkan perbuatan makhluknya. Tapi ingat, bersamaan dengan itu bukan berarti kita memahami bahwa setiap perbuatan makhluk itu adalah paksaan dari Allah. Waliyadu billah. Karena pemahaman yang seperti ini pemahaman siapa? Orang-orang Jabriyah. Sebagaimana namanya Jabr, dari kata Jabr, orang-orang yang merasa dipaksa. Mereka menganggap bahwa perbuatan mereka adalah paksaan dari Allah. Waliyadu billah. Berarti bagaimana kalau mereka berbuat maksiat? Ya, mereka mengatakan ini paksaan dari Allah. Waliyadu billah. Kejinya mereka itu. Ya kan? Kejinya mereka. Baik, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Tsumma bayyana dzalika." Kemudian Allah menjelaskan hal tersebut. Kemudian kata Nabi, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahallahu indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang hamma, apa hamma? Ay azama, berazam, bertekad. Tekad ini bukan hanya niat begitu saja tanpa menempuh sebab. Tapi namanya azam itu dia bertekad, berniat dalam hatinya dibarengi dengan apa? Keinginan untuk menempuh sebab. Tapi ala kulli hal lam ya'malha. Qadarullah, mungkin ada sesuatu yang menghalanginya
sehingga dia tidak mampu untuk mengamalkan niat di dalam hatinya yang telah berniat untuk melakukan kebaikan. Apa kata Nabi? Katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Walaupun seperti itu, kata Nabi, Allah tetap menuliskan untuknya satu kebaikan sempurna. Kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, kata beliau, kenapa dikatakan hasanatan kamilah? Ini takkid untuk menguatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menuliskan untuknya satu kebaikan sempurna. Untuk apa? Untuk menghilangkan waham, sangkaan sebagian orang yang mungkin bertanya, ya namanya orang berniat untuk melakukan kebaikan tapi tidak diamalkan, mana mungkin bisa dituliskan pahala? Atau mungkin dituliskan tapi pahala yang kurang. Kata Nabi, enggak, hasanatan kamilah, satu kebaikan penuh. Cukup hanya dengan apa? Azm. Tapi ingat ya, azm ini bukan hanya apa? Bukan hanya keinginan semata, tapi tidak ingin melakukan sebab. Azm itu namanya azm, tekad, itu niat yang dibarengi dengan apa? Keinginan untuk menempuh sebab. Paham ini? Ini namanya azm. Baik. Kemudian ini juga dalam hadits ini dan dalam potongan hadits ini terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kataba ala nafsihi ar-rahmah. Dan dialah Allah yang telah menuliskan, menetapkan atas dirinya ar-rahmah, sifat rahmah, kasih sayang kepada hamba-hambanya. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, bagaimana Allah sama sekali tidak melantarkan hambanya terhadap apa yang telah dia amalkan. Bahkan dia baru niatkan, tekadkan dalam hatinya untuk beramal, tapi qadarullah ada yang menghalanginya dari beramal, Allah tetap menuliskan apa? Hasanatan kamilah, satu kebaikan sempurna. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanat ila 700 dhif ila ad'afin katsirah. Allahu akbar. Kemudian kata Nabi, namun barang siapa yang telah bertekad untuk melakukan suatu kebaikan, ingat ya, tekad ini niat yang dibarengi dengan apa? Menempuh sebab. Siapa yang telah bertekad untuk melakukan suatu kebaikan dan dia mengamalkannya, mewujudkan tekadnya tersebut, maka kata Nabi, Allah akan menuliskan baginya berapa? 10 kebaikan. Bahkan 10 kebaikan tersebut kata Nabi, ya, boleh jadi Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat dan dilipat gandakan terus menerus dengan perlipat gandaan yang banyak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan seorang hamba itu sendiri. Dan di dalam potongan hadits ini terdapat ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya terhadap hambanya yang luar biasa. Bagaimana Allah membalas kebaikan seorang hamba dan tidak cukup sampai di situ. Allah membalasnya dengan lebih dari apa yang seorang hamba lakukan. Seorang hamba berbuat satu kebajikan, berapa yang Allah tuliskan kebaikan? 10 kebaikan. Bahkan tidak sampai di situ. Boleh jadi kata Nabi, 10 kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi berapa? 700 kali lipat. Nah, ini sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Dan barang siapa yang mendatangkan atau melakukan suatu kebaikan, satu kebaikan, maka baginya 10 hasanat atau 10 yang semisal dengannya. Ya, ini 10 kebaikan. Dan juga sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu amal ibn Adam tudha'af ila 700 dhif. Setiap amalan anak cucu Adam itu akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat.
Dan di sini juga terdapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keadilan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah." Dan barang siapa yang bertekad untuk melakukan suatu keburukan, dosa dan maksiat, namun dia tidak melakukannya, Allah akan menuliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna. Subhanallah. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, kata beliau hasanatan kamilah sama. Ini littakkid, untuk menguatkan wadaf'il waham atau tawahum, dan menolak sangkaan-sangkaan yang menyangka, yang mungkin bertanya sama seperti tentang pembahasan yang tadi. Mungkin dari kita bertanya, kenapa bisa ada orang yang berniat melakukan keburukan tapi malah Allah berikan pahala? Paham ini? Ini kan disebutkan oleh para ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi dalam hadits. Kenapa seperti itu? Karena dia tinggalkan keburukan yang tadinya dia niatkan, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari mana kita ambil ini? Dari mana kita ambil? Dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadits ini, tapi di dalam riwayat yang lainnya. Di sebagian lafaz yang juga diriwayatkan di dalam As-Sahih. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sama dengan lafaz hadits ini, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang berniat untuk melakukan keburukan namun dia tidak sempat untuk melakukannya dan mewujudkannya, maka Allah akan menuliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Di sebagian lafaz dari sebagian riwayat, Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, fa innahu tarakaha min jarra'i. Allah sebutkan sebabnya. Kenapa Allah bisa menuliskan satu kebaikan padahal dia telah berniat untuk melakukan keburukan, tapi dia tidak sempat untuk melakukannya dan mewujudkannya. Apa alasannya? Kata Allah, fa innahu tarakaha min jarra'i. Karena sesungguhnya dia meninggalkan keburukan yang telah dia niatkan dan tekadkan tadi, min jarra'i, karena sebabku. Kenapa? Karena dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat siksaannya, dia ingat uqubahnya. Maka dia kembali kepada jalan yang benar dan bertaubat dari kesalahan yang dia niatkan di dalam hatinya. Ini sebabnya. Dan inilah yang menjadikan kita memahami bahwa hadits ini tidak mutlak. Ya, hadits ini tidak mutlak. Karena Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya membagi hal ini. Ya, orang yang meninggalkan maksiat menjadi dua bagian. Ada orang yang meninggalkan maksiat karena ketakwaan kepada Allah, karena dia takut akan adabnya dan siksaannya. Dan ada orang yang meninggalkan maksiat ya karena memang tidak sempat dan tidak mampu. Ada orang yang mau berjudi tapi tidak punya uang. Apa dia mau taruhkan? Tapi mau sekali judi. Kalau saya punya uang, pokoknya nih hal yang paling pertama saya lakukan berjudi. Ada orang yang mau berzina, ya kan? Wal iyadu billah wa nas'alullah al-afiyata minha. Tapi tidak ada uangnya. Apa yang dia mau pakai berzina? Tidak ada juga yang mau sama dia. Sudah jelek agamanya, jelek juga mukanya. Mau dia apa yang seperti ini? Nah sekarang orang-orang yang seperti ini, apa hukumnya? Apakah tetap dituliskan satu hasanah kamilah bagi dia? Kata para ulama, la, hukmuhu ka hukmi fa'ilihi. Maka hukumnya seperti orang yang melakukannya.
Apalagi dia sudah menempuh sebabnya, tapi tidak mampu dia sampai ke sana. Maka kata para ulama, hukmuhu ka hukmu fa'ili. Paham ini? Hukumnya sama seperti hukum orang yang melakukannya. Apa haditsnya? Nabi SAW bersabda, Idzal taqa musliman bisayfihima atau bisayfaihima. Ketika ada seorang muslim yang bertemu dengan kedua pedangnya masing-masing. Paham ini? Fal qatil wal maqtul finnar. Kata Nabi, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Bagaimana caranya? Kalau ada dua orang muslim bertemu, paham ini? Dengan masing-masing pedangnya. Kemudian keduanya saling membunuh. Satu mati, satu masih hidup. Kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Baik yang masih hidup yang membunuh tadi dan yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Wahai Rasulullah, kalau yang membunuh jelas di neraka, membunuh. Tapi yang tidak masuk di akalku ini, yang dibunuh. Kenapa dia bisa masuk ke dalam neraka padahal dia dibunuh ini? Lihat jawaban Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kana harisan ala qatli sahibih. Sebelum dia mati tadi, dia sempat harisan, ingin untuk membunuh saudaranya. Ada keinginan, bahkan dia sudah tempuh sebabnya untuk membunuh saudaranya. Hanya saja dia tidak mampu dan tidak sampai di situ. Kenapa? Karena qadarullah ala kulli hal, Allah menakdirkan dia yang duluan terbunuh. Tapi bersamaan dengan itu tadi dia sudah apa? Berniat untuk melakukan keburukan, membunuh saudaranya, dan dia sudah tempuh sebabnya. Mana syahidnya kalau dia tempuh sebabnya? Bisayfaihima, dia datang dengan parang juga ini. Ya, kalau dia datang dengan tangan kosong, ya mungkin kita bilang dia masuk surga. Tapi bawa parang, mau apa? Potong ayam. Ya kan? Makanya kata Nabi, sama saja. Kenapa? Karena niatnya. Niat yang dibangun dengan apa? Apa tadi? Sebab yang dia tempuh. Paham ini? Ya, makanya ya, meninggalkan keburukan itu, ya kita lihat dulu. Ya kan, dia tinggalkan karena apa? Kemudian kata Nabi SAW, atau kata Allah Subhanahu wa taala, wa in hamma biha fa'amilaha. Atau kata Nabi SAW, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Dan kalau ada orang yang telah berazam, telah bertekad untuk melakukan suatu keburukan, dan dia terjatuh di dalamnya, dia melakukannya dan dia mewujudkannya, maka Allah Subhanahu wa taala hanya akan menuliskan untuknya sayyi'atan wahidatan, satu keburukan saja. Ini juga kata para syurra, di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, juga untuk menguatkan dan menghilangkan sangkaan sebagian orang yang mengatakan kenapa hanya satu dosa yang dituliskan. Paham ini? Padahal tadi orang yang meniatkan untuk meninggalkan atau melakukan keburukan tapi tidak dilakukan dapat satu pahala. Kenapa bagi mereka yang meniatkan keburukan dan dia lakukan malah hanya mendapat satu keburukan saja? Sedangkan kebaikan kalau kita lakukan mendapat berapa? 10 kebaikan dan dilipat gandakan jadi 700 bahkan lebih dari itu. Kenapa begitu kesalahan? Allah hanya tuliskan
hanya satu kesalahan saja atau satu keburukan. Ya, ini takkid. Dan kata para ulama, disinilah kembali ya, Allah memperlihatkan kepada kita rahmatnya dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, ya kan? Dan juga kemahaadilan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. Dan ini juga sebagaimana sambungan ayat yang telah kita baca tadi, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Lanjutannya, wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan suatu kebajikan, satu kebajikan saja, maka baginya 10 kebajikan yang semisal dengannya. Namun barang siapa yang mendatangkan atau melakukan satu keburukan saja, maka la yujza illa mithlaha. Dia tidak akan dibalas kecuali ya yang serupa dengannya. Berapa berarti? 1:1. Dia akan dibalas hanya dengan satu keburukan saja juga. Wahum la yudlamun, dan mereka dalam keadaan itu sama sekali tidak dizalimi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam kedua sahihnya dengan lafaz ini. Baik. Kemudian berdasarkan apa yang telah kita sebutkan tadi, ada faedah yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya terhadap hadits ini. Baik, tentang penulisan Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir seorang makhluk, seorang hamba, dan juga penetapan Allah terhadapnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dialah Jalla Jalaluh yang telah menciptakan perbuatan setiap hamba. Perlu kita ketahui betul bahwa yang menuliskan, menetapkan, dan menciptakan perbuatan seorang hamba, baik dan buruknya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengikat hal tersebut dengan masyiah dan iradah, dengan keinginan dan kemampuan seorang hamba. Maka tidak boleh ada seorang hamba yang memahami bahwa Allah yang menetapkan, menuliskan, dan menciptakan perbuatan kita, maka kalau begitu ya, apapun yang kita perbuat dari kebaikan dan keburukan, itu semua adalah perbuatan Allah. Waliyadzubillah. Tidak boleh kita katakan seperti ini. Ini perkataan yang kufur dan termasuk dari ilhad, penyelewengan dalam hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah telah menciptakan sebab bagi seorang hamba untuk dia beramal. Paham ini? Untuk dia beramal. Apa itu? Dua hal. Masyiah dan iradah. Kemampuan dan keinginan. Ya. Untuk apa kita pahami ini? Untuk memahami bahwa perbuatan manusia itu tidak murni adalah kehendak Allah, tapi ada campur tangan manusia. Ya, ada masyiah, keinginan manusia yang memilih itu, dan kemampuan dia untuk melakukannya. Tapi bersamaan dengan itu, keinginan dan kemampuan manusia di bawah keinginan Allah. Apa dalilnya? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian atau apa yang kalian inginkan, ya, masyiah kalian itu tidaklah kecuali di bawah masyiah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dari sini tidak boleh seseorang berdalil dengan takdir untuk apa? Maksiatnya. Ada orang mencuri, berzina, minum khamr, berdosa, bermaksiat dengan segala macam bentuk dan ragamnya. Kemudian dia berkata, qaddarallah wa ma syafa'al. Bodoh. Keliru ini. Tidak boleh. Karena sudah menjadi kaedah
Di sisi para ulama, khususnya dalam bab akidah, khususnya dalam bab takdir, ketetapan Allah la yustadallu bil qadar alal maksiyah. Ini kaidah. La yustadallu bil qadar alal maksiyah. Ini kaidah dalam bidang akidah. Tidak boleh seseorang berdalilkan dengan qadar, ketetapan Allah di atas maksiat. Seperti tadi, orang melakukan maksiat, dosa, kemudian dia mengatakan qaddarallahu ma syafa'al. Sudah ketetapan Allah dan apa yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. La. Keliru. Karena tidak boleh seseorang berdalilkan dengan apa? Dengan takdir. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin membantah hal ini, orang-orang yang berdalilkan dengan takdir atas maksiat mereka dengan dua dalil sam'i, yakni dari dalil syar'i, dan akli dengan dalil akal. Dalil sam'i atau dalil syar'i, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma minkum min ahad illa kutiba maq'aduhu minal jannati wan nar. Tidak ada seorang pun di antara kalian, ini tatkala Nabi berkata kepada sahabat, kecuali pasti Allah telah menuliskan tempat duduknya di surga atau neraka. Bayangkan, ma minkum min ahad illa kutiba maq'aduhu finnari wal jannah atau fil jannati wan nar. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti telah dituliskan tempatnya di surga atau neraka. Qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, afala nada'ul amala wa nattakil ala al-kitabil awal. Ya Rasulullah, kalau begitu, kenapa kita tetap beramal? Kenapa kita tidak tinggalkan saja amalan itu, kemudian kita bersandar kepada takdir Allah saja? Paham ini? Kemudian qala, Nabi pun berkata, la, jangan kalian bersandar kepada takdir. I'malu, melainkan beramallah dan teruslah beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap dari kalian akan dimudahkan kepada apa yang telah dia ditakdirkan untuknya. Paham ini? Hadits ini kalau kita pahami, pertama kata Nabi apa? I'malu, beramallah. Kenapa? Karena setiap dari kalian akan dimudahkan terhadap apa yang ditakdirkan untuknya. Menunjukkan kepada kita bahwa apa? Di antara keharusan dari takdir adalah beramal. Pahami? Di antara keharusannya adalah beramal. Ini dalil dari apa? Dalil dari syar'i, dari nas, dari as-sunnah tentunya. Taib. Kemudian dalil akli, ringkas. Kenapa kita tidak katakan kepada orang ini, kenapa kau tidak rubah saja amalanmu dari keburukan, dosa dan maksiat menuju apa? Kebaikan, ketaatan, ibadah dan amal soleh. Baru engkau mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Paham ini? Kan dia tadi melakukan maksiat, kemudian dia mengatakan qaddarallah ma syaa fa'al. Kenapa tidak dirubah saja? Engkau melakukan ketaatan, kemudian mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Seakan-akan dia sendiri memang yang memilih untuk apa? Terus menerus berada di atas maksiat. Karena tidak ada yang menghalangi dia untuk merubah perbuatannya menjadi kebaikan. Kemudian dia berkata qaddarallah ma syaa fa'al. Paham ini? Ada tidak yang menghalangi dia? Sebagaimana tidak ada yang menghalanginya untuk berbuat dosa dan maksiat, kemudian mengatakan qaddarallah ma syaa fa'al, begitu pula tidak ada yang menghalangi dia untuk merubah perbuatannya. Kenapa dia tidak merubah keburukannya, dosanya dan maksiatnya kepada apa? Ketaatan, peribadatan dan amalan saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru dia katakan qaddarallah ma syaa fa'al. Luar biasa dari Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, juga menunjukkan ya, kedalaman ilmu beliau rahimahullahu taala. Sampai di sini insyaallah taala, kita lanjutkan besok dan kita masuk di pelajaran selanjutnya. Naktafi bihadza al-qadar, subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.